Barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Bacaan diambil dari Injil Lukas 10 ayat 13 sampai dengan 16. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan Daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak Aku. Dan barang siapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, bacaan Injil hari ini merupakan lanjutan bacaan Injil kemarin, di mana Yesus mengutus ke-70 muridnya pergi berdua-dua. Yesus kali ini menyatakan tentang hukuman yang akan ditanggung oleh kota-kota yang menolak pewartaannya. Secara khusus, ia mengutuk Korazim, Betsaida, dan Kapernaum yang merupakan kota-kota di sekitar Danau Galilea, tempat Yesus selama ini berkarya mewartakan kerajaan Allah. Kota-kota ini mendapatkan keistimewaan karena di situ Yesus telah banyak melakukan mujizat dan karya-karya yang agung. Mereka telah banyak mendapatkan rahmat dengan kehadiran Yesus. Sayang, mereka keras hati dan tidak berubah. Pewartaan Yesus serta mujizat-mujizat yang dilakukannya tidak membawa mereka pada pertobatan. Karena itu, Yesus marah dan mengatakan bahwa hukuman yang mereka tanggung akan lebih berat daripada Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon adalah kota yang dihuni oleh orang-orang asing. Seandainya Yesus pergi ke sana untuk mewartakan kabar keselamatan, mereka pasti akan melakukan perkabungan sebagai tanda pertobatan. Demikianlah Yesus mengatakan bahwa kekerasan hati dan ketidakmauan untuk bertobat akan mendatangkan hukuman. Namun ada hal yang menguatkan hati para murid bila mereka menerima penolakan, yaitu kata-kata Yesus yang menyatakan, "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan Aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak Aku. Dan barang siapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku." Pengutusan yang dilakukan oleh para murid adalah pengutusan Yesus sendiri, dan kehadiran mereka adalah kehadiran Yesus sendiri. Dengan merenungkan sabda Tuhan hari ini, setidaknya ada 2 pesan yang dapat kita pegang. Pertama, kita harus selalu membuka hati untuk pewartaan kabar gembira. Kadang-kadang kita tergoda untuk tidak peduli dan membiarkan berlalu begitu saja sabda yang kita dengar. Sabda itu berbicara, tetapi kita menutup hati sehingga tidak bisa meresap dan mengubah hidup kita. Kita tetap pada hidup yang lama dan tidak mengalami pertobatan. Ingat, ketegaran hati akan mendatangkan hukuman. Kedua, kita adalah juga utusan. Kita bertanggung jawab untuk mewartakan kabar gembira kepada lebih banyak orang. Perjalanan sebagai utusan Tuhan tidak selalu mulus. Mungkin banyak orang yang bersedia menerima pewartaan yang kita berikan, tetapi tidak sedikit juga yang mungkin menolaknya.
Jangan membiarkan penolakan menyurutkan semangat pewartaan kita. Tetaplah maju, karena penolakan pada pewartaan bukanlah penolakan terhadap diri kita, melainkan penolakan terhadap orang yang kita wartakan, yaitu Yesus Kristus. Semoga kita memiliki semangat pertobatan dan semangat pewartaan. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menyapa dan mengajar kami. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mengenal, mengagumi, dan menerimanya. Berilah kami keberanian untuk menjadi saksi Yesus di lingkungan hidup kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.